Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan melihat beberapa cuplikan video saat Pak Prabowo berpidato, yang mana dalam isi pidatonya banyak kata-kata yang sangat memotivasi buat kita, yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan beliau juga mempunyai sebuah cita-cita yang sangat mulia untuk bangsa ini, yang mana beliau mengatakan, jika saya sudah berhasil mengembalikan hak-hak warga negara Indonesia, kemudian Tuhan memanggil saya akan pergi tersenyum. Itu adalah suatu kalimat yang sangat-sangat menyentuh, sangat-sangat mulia akan cita-cita beliau untuk rakyat Indonesia. Marilah tanpa berlama-lama kita lihat cuplikan videonya. Kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin orang itu susah. Jangan kita pernah tidak setia. Jangan kita pernah ingkar terhadap budi baik orang lain. Dari sejak usia sangat muda, kami waktu itu telah bersumpah siap memberi jiwa dan raga kami untuk Republik Indonesia. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Dia akan berdiri lagi. Ada yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh Angkatan 45. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Idola kita, ikon kita, panutan kita adalah Jenderal Besar Sudirman. Dan beliau ajarkan, jangan sekali-sekali menyerah. Tidak mengenal menyerah, itu nilai-nilai 45, saudara-saudara. Tidak mengenal menyerah. Kita diajarkan sampai nafas kita yang terakhir, saudara-saudara. Selama hayat ada di kandung badan, kita berjuang terus sampai titik darah yang penghabisan, saudara-saudara. Salah satu senior kita, almarhum Pak Wijaya Siono, mengatakan, bagi seorang pejuang, bagi seorang prajurit, perjuangan kita akan berakhir pada saat kita mendengar sangkakala sebelum kita masuk liang kubur, saudara-saudara kalian. Jadi yang mengenyek saya, yang mengejek saya katakan, Prabowo jatuh tapi Prabowo bangkit kembali. Karena tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang.
pertempuran, kita siap. Apalagi selama hayat masih di kandung badan, selama tenaga masih ada, selama dirasakan kita diperlukan oleh bangsa dan negara, selama kita masih memberi sumbangan, masih mampu memberi sumbangan kepada negara dan bangsa, selama itulah kita harus berjuang dan mengabdi. Itulah beberapa cuplikan video yang di dalamnya sangat banyak mengandung kata-kata motivasi buat kita, dan jiwa seorang nasionalis, jiwa yang begitu tulus, ikhlas untuk membangun bangsa ini. Dan beliau juga mempunyai jiwa yang pantang menyerah sebagai seorang mantan militer, yang kita tahu seorang militer itu dia tidak kenal dengan kata menyerah ataupun kata putus asa. Walaupun kita tahu 2 kali beliau mencalonkan diri sebagai presiden dan 2 kali gagal, dan yang ketiga ini beliau mencalonkan, alhamdulillah Allah mengabulkan keinginan beliau untuk berbuat banyak kepada bangsanya. Dan di video selanjutnya akan melihat tanggapan Pak Prabowo di saat wawancara tentang mengenai hilirisasi, yang banyak juga orang tidak menyukai, tidak menyetujui dengan adanya hilirisasi. Mari kita lihat tanggapan Pak Prabowo. Kita harus berani juga seperti pemimpin-pemimpin Tiongkok. Kita harus hilangkan kemiskinan. But kalau kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan, everybody will succeed. Everybody benefit. Saya kira demikian. Saya kira ini orang logika semua. They all right. You will understand. With high growth, everybody wins. Terima kasih. Oke, menarik. Kemarin juga sempat ramai Pak mempertanyakan kembali tentang hilirisasi. Ada yang bilang ke harga nikel sekarang sudah 30% turun, tahun depan diperkirakan akan oversupply, sehingga dipertanyakan lagi Pak, kita stop ekspor nikel. Soal hilirisasi kemudian diperdebatkan lagi. Perspektif Pak Prabowo apa Pak tentang rame-rame belakangan ini Pak, omon-omon belakangan ini Pak? Jadi begini, komoditas adalah komoditas. Ada harga naik, ada harga turun, tapi rata-rata, tapi yang paling esensial adalah bahwa nikel itu adalah suatu bagian, suatu elemen yang dibutuhkan oleh industri. Dan kita punya nikel, salah satu yang terbesar di dunia. Jadi kenapa kita harus jual nikel kita murah, diolah di luar negeri? Ya, jadi ini gak tahu saya pemikiran orang-orang itu. Saya benar-benar gak paham. Iya kan? Saya kira itu jawaban saya. Ya. Dan kita tidak hanya bicara nikel, kita bicara semua. Kita bicara timah, kita bicara karet, kita bicara tembaga. Itulah tanggapan Pak Prabowo tentang hilirisasi, yang mana mungkin menurut saya orang yang tidak setuju dengan hilirisasi adalah orang-orang yang memang tidak setuju, yang tidak suka dengan Pak Jokowi, dan orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan bangsa ini. Dan mungkin juga orang-orang yang memang banyak bersekongkol dengan pihak asing yang memang tidak menyukai dengan adanya hilirisasi. Sedangkan kita tahu dengan hilirisasi kita mendapatkan nilai plus dari hilirisasi tersebut, dan akan banyaknya tercipta lapangan pekerjaan buat rakyat Indonesia. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.